Akhlak di dalam Islam menempati peran penting. Makanya semuanya wajib belajar. Satu ayat, satu isyaratan, apa yang kamu mampu. Nah begitu. Terus tugas Nabi yang ketujuh apa? Berapa tanda ahli tauhid? Kesan ngantuk, nggak ada kesan. Saya sampaikan, kita berdoa kepada Allah agar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Allah telah bangunkan kita dari tidur kita, yang itu saudaranya mati. Dan amat sangat pantas tadi malam kita tidur bablas. Sementara bekal kita cukup atau belum, gak tahu. Tanda orang yang beriman itu memiliki jiwa isfaq, musfiqun, takut, bukan salah terancam dosa. Artinya penyebab takut bukan salah terancam dosa, tapi takut apakah amalku sudah cukup. Takut apakah sudah bisa menjadi alasan akhirnya Allah mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunannya. Bila belum, terus gimana? Sementara bila sudah, kan belum ada keterangannya. Hanya mendorongnya untuk berusaha berbenah dan meningkatkan. Akhirnya kita masih diberikan waktu, jiwa itu mendorong kita untuk bersemangat nambahi kebaikan kita semuanya. Walaupun harus dingin, walaupun harus ngantuk. Ada yang ngantuk enggak? Saya pandang matanya ngantuk enggak? Ada yang merah juga ya? Kenapa matanya yang merah? Ada yang khusyuk enggak? Jangan-jangan mulai taklim sudah khusyuk nih. Khusyuk betul gak mengapa, karena orang beriman sholatnya khusyuk. Tapi kalau kajiannya khusyuk, tunduk, maknanya ngantuk, wah ini bahaya. Atau tadi ada yang sholat sambil tidur, ketika tahiyat nyandar temannya, ini kok abot mendokon Joko ini.
Makanya kita awali bangun tidur kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bila malas paksa untuk duduk, paksa untuk zikir, paksa untuk berwudu, paksa untuk sholat. Kalau kita nggak memaksa, kita akan ganti di paksa. Makanya Allah menjelaskan tanda orang yang kelak mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah telah menjelaskan di bagian hampir akhir surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang yang terhadap kedudukan Allah ia punya rasa takut, khaufa. Apa kedudukan Allah? Kedudukan Allah kita bisa melihat sebuah perbincangan. Ketika ada majelis, malaikat mampir penuh, memenuhi ruangan, akan sampai ke langit. Allah Zat yang Maha Tahu tanya, dari mana kamu datang? Dari bumi, dari majelis. Mereka berzikir kepadamu, bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu. Apa yang mereka minta? Minta surga. Emangnya sudah tahu surgaku? Belum. Andaikan mereka tahu surgaku gimana? Mereka akan memohon jaminan aman kepadamu. Apa yang mereka memohon perlindungan? Mereka memohon perlindungan jangan sampai masuk ke neraka. Emangnya sudah tahu neraka? Belum. Andaikan tahu, mereka memohon ampunan kepadamu. Ternyata di dalam perbincangan itu sangat jelas antara Allah dengan malaikat. Itu sahih, di Muslim ada, dalam riwayat Imam Ahmad ada. Ada. Akhirnya Allah memberikan jawaban untuk memberi apa yang mereka minta, melindungi dari apa yang mereka memohon perlindungan. Tapi malaikat tanya, di sana akan ada orang-orang yang pendosa mampir. Kurang lebih dijawab, maka tidak celaka orang yang bersahabat dengan majlis, sebagaimana yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang baik itu berawal dari mau dengar dulu walaupun semula dia jelek. Ketika mau mendengar walaupun jelek, nanti akan kemasukan firman Allah Ta'ala, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengubah hatinya. Semula dengar jadi berpikir, kemudian ada rasa tertarik, kemudian dia melangkah, dia berbenah, dia meminta, dia cari lingkungan yang baik, dia berusaha, dia terus melangkah adaptasi kepada kebaikan. Lama-lama semakin dekat, semakin suka, semakin semangat, semakin sempurna. Ya gitulah orang mengasah sedikit demi sedikit. Ketika lama gesekannya, akhirnya juga tajam. Kebaikan pun juga berasal dari sana. Ketika tumpul dengan berbagai macam keburukan, ketika tergesek dengan telinga mau mendengar, dan seterusnya, akhirnya Allah lunakkan hatinya dan kangen kepada kebaikan. Di situ ternyata mereka meminta kepada Allah surga. Emangnya sudah tahu? Belum. Bila tahu, mereka memohon perlindungan. Kenapa? Harus melewati neraka dulu. Karena enggak bisa masuk ke dalam surga kecuali harus melintas neraka. Nah, disitulah ada rasa takut.
Apakah nanti saya bisa melintas? Apakah nanti saya bisa melintas? Jangan-jangan saya nanti begitu kaki melangkah sudah langsung kecebur neraka, atau tergantol, atau tersambar oleh penyambar-penyambarnya, atau gelap gak tahu jalan nanti kesasar akhirnya kecebur. Ada rasa takut. Maka bila sudah seperti itu, ada rasa takut kedudukan Allah, karena nggak tahu dijamin aman apa tidak, akhirnya dia punya kerja wanahan nafsa anil hawa. Ia larang nafsunya semata mengikuti apa yang jadi kemauannya. Senang-senang itu nanti akan dikendalikan. Makanya kita harus memaksa. Harus apa? Memaksa. Kalau kita nggak memaksa nafsu kita, kita akan balik dipaksa. Makanya kita harus berdoa pada Allah Ta'ala untuk mampu mengendalikan nafsu kita. Dengan doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, semoga Allah membantu kita semuanya. Berikutnya di Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardiswal Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan masih tema global tentang fadilah hibah. Ada bab khusus tentang umroh dan rukbah. Kalau kita punya barang tidak ingin gampang hilang, bila lepas nanti menjadi persengketaan, supaya menjaga memanfaatkan ketika memberikan hak manfaat kepada orang lain supaya jelas transaksinya. Bila tidak jelas transaksinya, menggunakan bahasa umum nanti akan lepas. Kamu tidur di mana? Ya, numpang-numpang. Sudah, rumahku kamu tempati. Itu akan dimiliki selamanya. Kalau niatannya gitu untuk memberikan tumpangan semalaman, ya katakan saja tidurlah di rumahku semalaman. Nah gitu saja. Silahkan kamu tempati selama 3 tahun. Semoga selama 3 tahun kamu nanti sudah bisa punya tempat tinggal. Atau kamu tempati selama 10 tahun. Atau kamu tempati selama kamu hidup, lek mati nanti kamu sudah tidak bisa menempati, maka siapkan anak turunmu punya tempat yang mandiri. Jelaskan itu masanya. Kalau nggak dijelaskan berarti akan dipakai dia selamanya dan akan diwaris. Demikian juga, kok ikut kajian jalan nggak punya kendaraan, tuh mobilku ginen, berapa lama tinggi? Tuh selamanya. Warna mobilnya tas itu regane 300 juta, ginen, mungkin sire ya sebatas rong duwe sepeda, tapi karena nggak dijelaskan itu akan menjadi lepas selamanya. Itu masuk tema bahasanya umroh, tapi nanti bila dibatasi namanya pinjaman untuk sekian waktu. Tapi apabila tidak dijelaskan waktunya, nanti akan lepas darinya dan dimiliki oleh orang yang dihibai, berlaku untuk selamanya. Adapun rukbah itu apabila bahasa pemanfaatannya selagi masing-masing dari kita belum mati, kata rukbah, raqib itu saling mengawasi. Mungkin yang menyerahkan mengawasi bila dia nanti mati kembali kepada saya, atau yang dipegangi mengawasi, memantau bila dia mati nanti akan saya miliki selamanya, saya waris. Temanya membahas seperti itu. Kemarin telah kita baca ada 3 bab. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, babu fadlil manihah, bab keutamaan al-manihah. Manihah itu makna dasar adalah
binatang perah yang perahan susunya disodakohkan. Apa makna dasar al-manihah? Binatang perah yang susu perahannya disodakohkan. Kalau dikembangkan kepada makna umum, banyak. Sebuah sarana, sebuah fasilitas yang seseorang siapkan, yang penggunakannya ia sodakohkan. Sengaja bikin banyak rumah. Sopo-sopo yang belum punya rumah silahkan mendaftar untuk rentang waktu selama nggak tahulah 5 tahun atau 10 tahun, sambil menyiapkan belum punya tempat tinggal silahkan menempati perumahan yang saya bikin. Nanti bila 5 tahun 10 tahun diharapkan nanti sudah mandiri sehingga bisa menempati milik sendiri. Itu juga termasuk cakupan luas pengembangan dari mana al-manihah, atau menyiapkan banyak kendaraan. Siapa semangat cari ilmu belum punya kendaraan dan bekerja keras tapi belum mendapatkan, selama belum mendapatkan maka silahkan kendaraanku untuk dipakai. Saya menyiapkan jumlah sekian, yang ini kamu pakai, kamu rawat, kamu pakai, kamu urus, fungsikan dengan baik dan lancar. Waktunya servis ya diservis. Itu juga termasuk cakupan luas dari mana manehah dan berbagai macam fasilitas. Atau jalannya rusak, orang itu menyiapkan jalan akhirnya mulus, akhirnya orang yang lalu lalang itu bisa aman. Itu termasuk manehah. Berarti makna dasar itu adalah binatang perah yang susunya disodakohkan, sehingga nanti cakupan mana luas, berbagai macam fasilitas yang ia siapkan, siapa butuh mendapatkannya silahkan memakai. Nah, orang yang memiliki al-manihah itu fadilahnya besar. Temanya adalah babu fadlil manihah, keutamaan al-manihah, yaitu memberikan sarana untuk kemaslahatan yang maslahatnya itu disodakohkan. Entah itu kambing perah, perahannya disodakohkan, onta perah, susu perahannya disodakohkan, memberikan fasilitas kendaraan, tempat tinggal atau apa, sehingga yang disodakohkan itu adalah maslahatnya. Bila susu, susunya, bila kendaraan bisa ditungganginya, bila tempat tinggal bisa ditempatinya. Itu masuk kategori mana al-manihah. Itu termasuk juga tema hibah, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan sebuah pemberian pada orang lain. Fadl, man yaqra haddatsana. Terus kata sana berikutnya yang pendek. Ya, bahasanya begitu. Yang di atas menggunakan bahasa ni'mal al-manihah, di bawah menggunakan ni'ma as-sadaqah. Dari dua hadis ada perbedaan setelah kata ni'ma, yang satu al-manihah, yang satu as-sadaqah. Kalau gitu al-manihah maknanya senada dengan sadaqah, yaitu bukti iman kepada Allah, kebaikan dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, kelebatan yang enggak tahu,
entah benda maupun bukan benda, maka ia lepaskan untuk dimanfaatkan karena tertarik imbalannya yang besar. Maka dikatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti keimanan, maka dia melepaskan apa yang ia miliki, yang ia cintai karena berharap fadilahnya. Akhirnya diberi nama sedekah. Setelah dibaca rangkaian para perawi, merujuk kepada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal manihah. Ini uslub maddah, susunan bahasa sanjungan. Ada mubtada khabar ditambahin nikma al-manihatu, itu mubtada khabarnya berikutnya. Atau kadang menggunakan lafadz ma'af'alahu, ma akbaro fadlahu, pamannya, duhai alangkah besar fadilahnya. Itu juga termasuk bagian dari uslub maddah, susunan bahasa untuk memberikan sanjungan. Nikmal manihatu, sebaik-baik manihah, sebaik-baik manihah, sebaik-baik sedekah, yaitu menyiapkan sarana yang kemaslahatannya itu disedekahkan. Menanam kurma, jelas punya lahan ditanami, ia siapkan semuanya. Ketika panen, nanti hasil panenannya disedekahkan. Itu juga termasuk makna manihah, masuk pada tema sedekah. Sama-sama bersedekah macamnya sangat banyak. Yang mendapatkan nilai luar biasa apa saja, diantaranya al-liqhatu, yaitu onta perah, as-sofiyu, yang deras air susunya, nikmal manihah, sebaik-baik manihah, duhai alangkah hebatnya manihah. Orang menyiapkan media yang manfaatnya disedekahkan. Apa itu? Onta perah yang air susunya deras, sehingga yang mendapatkan maslahat banyak, senang luar biasa. Nah, itu luar biasa bagusnya, akan jadi tabungan di akhirat. Di dunia modalnya terbatas, nanti di akhirat hasilnya nggak bisa dihitung. Makanya supaya kita berusaha untuk bersedekah, sing randui saja berusaha, sing duwe harus lebih berusaha supaya nanti hisabnya mudah. Kamu diberikan nikmat untuk apa? Waktumu, sehatmu, pikiranmu, tenagamu, kemampuanmu, tenagamu, hartamu, akan ditanya semuanya. Supaya nanti mudah jawabannya, gunakan saja untuk sedekah. Dan itu nggak akan mengurangi harta. Didoakan ganti oleh malaikat. Minhatan sebagai sedekah. Demikian juga wasyatu, sebaik-baik manihah, bentuknya asyad, kambing perah, asofiyu, yang air susunya deras, taghdu bi'inain, di waktu pagi dengan adanya inak, wataruhu bi'inain, bersore juga dengan inak, artinya diperah pagi air susunya bisa disedekahkan, diperah sore susunya juga bisa disedekahkan. Dan sedekah nilainya macam-macam, maka yang paling bagus, yang paling besar maslahatnya. Makanya supaya kita menyiapkan maslahat yang paling besar. Dan itu luas. Termasuk kelancaran dakwah, orang menyiapkan kendaraan. Supaya punya saham, saya siapin kendaraan.
kok mesakne santri Srikaton susuh bangu ben isuk mlaku saya siapi kendaraan ini bersama sopirnya, diantarkan, dijemput. Wah, itu juga luar biasa itu, dan itu luas untuk dakwah ke sana kemari. Daripada kehujanan tak siapi supaya lancar, sehingga tidak kehujanan yang berpotensi badan kurang sehat, awake ngregesi ra sida ngaji upamane. Medianya luas, sehingga orang yang punya kesempatan itu luas. Itu termasuk tema dari manihah. Yang baik yang gimana? Yang lancar, bukan yang diperah setengah gelas teh, nanti yang lainnya menunggu, wah sudah habis. Kalau bisa diperah gak habis-habis, lancar. Di rumah pun juga demikian. Kesel mulai ngaji, ada tempat singgah, ketika hujan malah ketrocoan. Iya kan, malah awak ngergesi kabeh bukune kembloh. Hanya dia di rumah itu yang bagus. Ibaratnya binatang perah lancar, bahkan begitu kan nanti pemahamannya. Pakai kias yang seperti itu, pakai kias. Kendaraan pun juga demikian. Ojo nganti 5 kilo pisan mogok. Engko sing wayah ngaji kesel ndorong malah waktunya telat. Jedeh lambene putih nyekel uli wiyah kono. Ra karu-karuan. Nah, ketika menyiapkan sarana yang bagus, syukur-syukur baru. Setidaknya lancar. Sehingga bukan barang wis elek diwehne wong lalu tuku sing apik. Bukannya seperti itu. Itu tadi yang memiliki nilai as-sofi, yang bila susu itu diperas lancar, pagi bisa diperah, sore bisa diperah. Terus kata sana berikutnya, fadhil. Berikutnya hadis diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, lamma tatkala qadima datang al muhajirun, orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Datangnya al-Albanitanata di Madinah, min Makkah dari Mekah. Walaisa, dan tidak ada bi aitihim, di tangan para muhajir, yakni yang ia maksud nggak ada sesuatu, nggak punya modal, karena bisa hijrah selamat itu sudah luar biasa. Bahkan yang terhalang banyak.
berangkat ketahuan gagal, tangkap bisa disiksa. Sampai kisahnya Abu Salamah bersama istri bersama anak ketika berangkat hijrah ketahuan istri ditahan, anak ditahan, Abu Salamah berangkat sendirian. Anak akhirnya diambil keluarga bapaknya, akhirnya tiga ini pisah, bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri. Yang sudah itu ngumpul jadi satu keluarga mungil bahagia. Berangkat hijrah, oh dirampas, berat. Suhaib Ar-Rumi dirampas, hartanya habis. Ali jalan kaki. Abdurrahman bin Auf juga nggak membawa apa-apa karena menyelamatkan agama dari Mekah ke Madinah. Bayangkan sini Jakarta jalan kaki gimana? Berat. Makanya ketika sampai di Madinah mereka itu nggak punya apa-apa blas. Itu Anas cerita. Makanya orang Ansor mereka bekerja keras membantu. Maka bantuan orang Ansor kepada Muhajir, nah itu namanya manihah. Itu sarana umum yang lancar disiapkan untuk disedekahkan, diantaranya menolong para Muhajir. Sehingga ketika mengungsi ada penampung, maka orang yang nampung memberikan fasilitas entah makanan, minuman, tumpangan, pekerjaan dan macam-macam sehingga mereka terurus. Itu nanti perjuangannya akan lancar. Wa kanat al-ansor, ada orang Ansor merupakan ahlul ardi, orang yang mahir nggarap tanah, wal ikor dan perkebunan. Terlebih pekerjaan orang Ansor itu penggarap lahan, entah tanah sawah, entah perkebunan, pokoknya urusan tanah untuk diambil hasilnya dengan tanam-tanaman. Faqasamahum, maka saling bagi kepada mereka al-Ansaru, orang Ansor, ala, bentuknya apa yang mereka bagi? Ayyutuhum, bahwasanya orang Ansor memberi kepada Muhajir thimara amwalihim, buah dari harta mereka, kula amin, setiap tahun, wa yakfu, dan mereka orang Ansor mencukupi hum kepada Muhajir al-amala, amal kerja, wal maunata, dan biaya pengelolaannya. Otomatis ketika orang Muhajir ada kelonggaran, mereka juga membantu untuk mengelola. Sekira ada pembiayaan juga membantu untuk membiayai. Semuanya itu milik orang Ansor, tanahnya, tanamannya. Hasilnya mau dibagi. Nah, orang yang diberi ketika longgar juga ikut nggarap, sehingga akan dipikul bareng. Itu juga termasuk manihah juga itu. Bab ini hadis ini masuk pada tema di atas. Ternyata mereka bekerja keras, bukan lakinya, perempuannya juga berusaha untuk bersedekah, memberikan fasilitas kepada Muhajir. Ya, mereka itu para pengungsi menyelamatkan agama, bukan pengungsi gara-gara bencana alam. Nah, pengungsi bencana alam agamanya macam-macam, ya. Nah, pengungsi hijrah betul-betul tulus, luar biasa akidahnya, ibadahnya, tujuan hidupnya, makanya ditolong paling pantas. Untuk bencana alam saja menolong itu pahalanya besar. Kenapa? Sosial. Nah, ini kan malah hijrah luar biasa, murni kebaikannya. Makanya itu menggerakkan kepada orang Ansor untuk rame-rame mereka menyiapkan manihah, apa yang dimiliki untuk disumbangkan, disedekahkan. Wakanat Ummu Anas, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Kanat akhirnya dia namanya berubah menjadi Ummu Abdillah ibni Abi Thalhah, Ummu Abdillah, karena lahir dari rahimnya anak namanya Abdullah, dari suami baru namanya Abu Thalhah. Yang ini kisahnya hebat. Anaknya meninggal, oleh istri disembunyikan, suami pulang,
tidak dikesankan ada musibah. Akhirnya suami membersihkan diri, makan-makan, lalu jima. Selesai dari jima diberitahu anaknya mati. Ketika Abu Talha lapor pada Nabi SAW, didoakan semoga malammu berkah. Makanya lahir anak namanya Abdullah, yang dari anak turun Abdullah ini mereka sebagai para penghafal Al-Quran. Luar biasa. Semula dikenal dengan nama Ummu Sulaim, sekarang dikenal dengan nama Ummu Abdillah. Tapi itu Abdullah senek ini, coba nih, nenek Abdullah enggak jenengin ini. Tapi semuanya Abdullah. Kenapa? Sama-sama menghamba kepada Allah. Ya kan? Semuanya Abdullah kan ya? Ya ibadallah lah, kabeh kan Abdullah kan ya. Sing ngantuk gak ngantuk Abdullah kabeh. Ya. Iya. Jadi ngantuk itu ibadah loh ya. Bukan ngantukku sembarang ngantuk, tapi ngantuk yang istimewa, luar biasa ngantuknya. Kenapa? Jihad cari ilmu, tak rewangi nganti ngantuk-ngantuk gitu kan ya. Nah, luar biasa, Masya Allah. Tak sawang ya rada kriip-kriip tapi malah melek ke apa boleh. Fakanat aktot, maka dia ibunya Anas ini memberikan si Ummu Anas kepada Rasulullah SAW idakon, pohon kurma. Nah, termasuk maneha, termasuk pohon kurma yang nanti hasilnya bisa dipetik dan disedekahkan. Rasul yang mendapatkan sumbangan dari seorang donatur, seorang perempuan. Masya Allah, Abu Talha dikenal kaya raya. Ketika ibunya Anas dinikahi, otomatis nah kekayaannya digunakan untuk sedekah. Jadi nggak mau kalah. Yang kadang danai pemilu saja, kono nyumbang, itu nanti juga hasilnya spekulasi. Mestinya untuk media dakwah itu harus lebih semangat lagi. Kenapa? Perjuangannya jelas, bukan spekulasi. Perjuangannya jelas, bukan spekulasi. Makanya sampai Rasul selalu juga disumbang oleh siapa? Ibunya Anas. Contohnya pohon kurma. Fa'atahuna, maka memberikan sumbangan dari ibunya Anas pohon kurma tadi Nabi SAW kepada Umma Aiman. Siapa Umma Aiman? Maulatahu, bekas budaknya yang perempuan. Akhirnya Ummu Aiman dinikah oleh Zaid bin Harisah, lahir anak namanya Usamah, maka Ummu Aiman namanya menjadi Ummu Usamah, ibu Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah itu wangnya merusuh putih. Ummu Aiman wangnya iyeng po hitam po ireng. Makanya Usamah ini kulitnya kayak ibu kontras dengan bapak Orang tuh curiga, lho pak karo anake kok kulitnya rapodo. Setan menghembuskan kok gek gitu. Ada rasa tidak enak ketika keduanya, sang bapak sang anak itu tidur bareng, kepala ditutup, kakinya tampak, walaupun kakinya warnanya beda, sitok putih sitok ireng. Ada kuhafah, tukang sidik jari, namanya al-mudliji, atau siapa yang disebutkan pada hadis itu melihat kaki-kaki itu mengatakan, walau kaki ini warnanya beda tapi kaki ini sama. Apa maknanya? Walaupun kaki ini warnanya beda tapi kaki ini sama. Apa maknanya? Beda rupanya tapi satu nasab. Pak karo anake rupane beda tetapi satu nasabnya apa? Model sifat anak kaya bapak tapi rupane kulit kaya ibu.
sehingga menyatu pada anak, saham dari bapak, saham dari ibu. Anaknya kaya pae tapi kulitnya rupanya kaya ibu. Makanya nanti jangan curiga, laku merusuh ganteng anakku kok ireng meles, bojoku ya rapate ireng-ireng nemen umpamane. Ya mungkin leluhurmu dulu yang namanya gantung siwur mungkin dulu dari orang negro kan, mungkin lah ya. Ketika turun rotak berubah, turun rotak berubah. Nah, jenenge PE peranak etawa itu jane kan ya wedhus biasa, cuma pejantane etawa, nanti anaknya betina dicarikan pejantan yang etawa, nanti lahir anak lagi betina, nanti pejantannya etawa, kan jadi etawa total, nanti kan berproses. Maka jangan curiga, laku ganteng putih, anakku rupanya kok ngono, kok gek-gek. Nah, setan jangan diterima ketika membisikkannya. Keceplosan menuduh, wah itu nanti resikonya amat sangat dahsyat, dan itu terjadi. Makanya Nabi SAW juga menghadapi pertanyaannya seperti itu. Itu cerita tentang Usamah. Itu ibunya namanya Ummu Aiman, itu bekas budaknya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu mendapatkan manihah sodakoh dari ibu Anas, bentuknya pohon kurma, tuh kalau dia panggil, Ummu Aiman, bekas budakku, sini, ini ada rezeki, pohon kurma itu disodakohkan, silahkan, nanti apabila berbuah panen kamu petik sebagai modal hidupmu. Kalau Ibnu Syihab fa akhbarani Anas ibnu Malik anna Nabi sallallahu lama faragha tatkala selesai min qatli ahli Khaybar, dari memerangi penduduk Khaybar, penaklukan Yahudi Khaybar tahun berapa? Tahun 7. Madinah ke Khaybar berapa jaraknya? 168 kilo atau berapa, Allah alam. Pokoknya puluhan kilo, mungkin 60 kilo, 80 kilo, 100 kilo. Jalan kaki wis kesel, woneh engko engklek nggak sikil siji, wah tambah kesel nanti. Naik onta saja sudah ratusan kilo jauh, bagaimana jalan kaki? Di sana berkumpul sisa-sisa dari tokoh-tokoh kabilah Yahudi yang khianat, termasuk juga tokoh Khaybar sing ngujuk-ngujui kepada Bani Quraidah untuk khianat di dalam perang Ahzab. Makanya mereka didatangi untuk ditaklukkan tahun 7 Hijriah dengan panglima perang Ali yang dijanji, saya akan serahkan bendera komando perang kepada orang yang dia cinta Allah, cinta Rasul. Allah, Rasul juga cinta, Allah akan berikan kemenangan. Maka semuanya ambisi ingin jadi panglima. Ali itu tidak ada. Ditanya, mana Ali? Oh sedang sakit mata, tolong dipanggil. Allah berikan kesembuhan dengan sebab doa Nabi SAW dengan diruqyah, dalam bentuk didoakan diludahi matanya. Tapi kita nggak semelu-melu, pernah berturu sini-sini, matamu sakit tak? Nggak luka, nggak apa-apa. Untuk mengobati luka itu modalnya ludah bangun tidur, modalnya ludahnya orang yang berpuasa, dengan dibasahkan di tangan, kemudian dicarikan debu, dilengketkan, lalu diletakkan kepada luka dengan berdoa, Bismillah turbatu ardina wa ba'turikina isfi sakimuna. Ya Allah, dengan sebab dengan ludah salah satu dari kami dan tanah dari sebagian tanah kami, dengan dilengketkan kepada luka, sembuhkan orang sakit dari kami. Itu mengobati luka begitu. Carikan ludah, diupayakan ludah bangun tidur atau ludah orang yang puasa, basahkan di tangan, tempelkan ke debu, tempelkan kepada luka, doakan. Itu cara mengobati luka dengan cara ruqyah.
Di plester ya di plester, tension plus ya tension plus po hande plus. Terserah plus liyane jenenge apa, terserah mereknya. Tapi jangan lupa ruqyah syar'iyah dengan cara yang mudah. Karena kan tidak ada plus karena enggak duit plus, nah begitu ya. Kayak nek plus enggak duit plus, nah, makanya itu obat itu sudah tersedia. Apa? Ludah dan tanah, ya kan? Dan mulut kita dengan berdoa murah meriah. Makanya Mbah Buyut kita itu ketika ngarit kebacok itu obatnya ya ludah sama debu ditemplek nih. Allah mudah memberikan kesembuhan, yang penting tawakalnya kuat. Akhirnya mereka bisa ditaklukkan, kekayaan kaum muslimin luar biasa. Karena kelasnya negara dan itu dibagi kepada tentara. Orang satu itu jatahnya, kalau kita menggunakan bahasa hektar, berapa hektar begitu, lengkap dengan tanam-tanamannya, luar biasa. Sini itu sentra kurma. Makanya kaum muslimin yang ikut perang mengatakan, kami tidak pernah kenyang dengan rampasan perang seperti kenyangnya kami mendapatkan ghanimah dari perang Khaybar, malah sugih. Nah begitu. Tapi perang nggak boleh niatan untuk cari ghanimah. Itu cuma bonus sebagai modal kehidupan. Akhirnya ketika mereka mendapatkan pembagian ini, kaum muslimin akhirnya kaya. Yang semula kecukupan mereka dibantu dengan sedekahnya Ansor, maka sejak penaklukan Khaybar ini mereka kaya-kaya. Apa langkah berikutnya? Fansorofa ilal Madinah, maka Nabi SAW pulang ke Madinah. Ketika sudah pulang selesai dari perang, Rodda mengembalikan al-muhajirun, orang-orang muhajir, ilal ansor, kepada orang ansor, manaihahum, manihah mereka. Jadi bantuan dari orang ansor dengan aneka ragam, apa kambing perah, apa sapi perah, apa tanam-tanaman yang diolah hasilnya untuk dipanen, dan itu semuanya diberikan selagi mereka itu belum mandiri. Nah ketika sudah mandiri ternyata itu dikembalikan kepada orang ansor. Wahai orang ansor, dulu kami mendapatkan sumbangan darimu dari susu binatang perahmu, entah onta maupun kambing, hasil tanam-tanaman yang kamu punya tanah, punya tanaman yang ngurus ketika panen kami mendapatkannya, dan yang semisal atau kendaraan-kendaraan sekarang kami telah mandiri, maka kami kembalikan kepadamu. Maka kami sampaikan syukran jazakumullahu khaira, semoga Allah memberkahi dirimu dan keluargamu dan hartamu. Dikembalikan manihahum alati, yang kanu ada orang ansor, manahum menyodai kepada orang muhajir, min simarihim dari buah hasil kebun mereka. Faroda maka mengembalikan juga an-Nabi sallallahu ila ummihi, kepada ibunya Anas. Wahai Ummu Sulaim, wahai Ummu Abdillah, kamu dulu nyumbang kepada kami aidzakonmu, pohon kurmamu. Sekarang kami telah mandiri, maka sekarang saya kembalikan lagi kepada kamu. Tentunya didoakan. Idzaqaha wa dan Nabi SAW memberikan Rasulullah SAW kepada Ummu Aiman hasil sumbangan dari Ummu Sulaim kepada Nabi. Ternyata Nabi tidak memanfaatkan, disumbangkan juga kepada siapa? Kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman, ini sedekah untuk kamu, pemberian sedekah dari sana, sekarang kamu pakai saja. Nah ketika itu diambil alih oleh Nabi, makanya Nabi SAW itu memberi ganti kepada Ummu Aiman. Mana tadi? Wa ata Rasulullah Ummu Aiman makanahuna, kedudukan dari pohon-pohon kurma yang disedekahkan min haiti, dari kebun Nabi sendiri. Maka Nabi juga mendapatkan ghanimah dari perang Khaybar. Ketika sudah mandiri, makanya kebun dari Ummu Sulaim yang dipegang oleh Ummu Aiman
diambil oleh Nabi, dikembalikan kepada Ummu Sulaim. Nah, Ummu Aiman dijoli dari jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jatah